Sialan, brengsek. Wan Wan, jangan takut. Ibu bawa kamu pulang. Wan Wan, ada apa denganmu? Apa ini anakmu? Siang bolong begini, mau menculik ya? Kalian para pedagang manusia, benar-benar berani sekali. Dia benar-benar putri kandungku. Menculik anak di tengah hari. Tolonglah percaya kepadaku. Ternyata dia si bisu. Dia benar-benar putriku. Pedagang manusia sialan. Cepat lepaskan anak itu. Jangan pikir pura-pura kasihan, kami akan percaya padamu. Ayo buka mulutmu, biar dia panggil ibu. Baru kubalikan putrimu. Kuolin katakan pada mereka, Wan Wan. Wan Wan adalah putri kita. Baik-baik, biar aku. Serahkan padaku. Tenanglah. Lecing, putri kita hilang. Aku tahu kamu sedih. Tapi, kamu tak boleh rebut anak orang. Wan Wan, putriku sayang. Wan Wan, dimanapun kamu, ibu pasti akan mencarimu. Anak muda membuang sampah sembarangan dari mobil bisa melukai orang lain dengan mudah. Melukai? Siapa yang aku lukai? Pergi sana, kamu tukang sapu baunya asam sekali. Jangan berdiri di depan mobilku, nanti mobilku jadi kotor. Sikapmu ini benar-benar tidak punya etika. Kamu, Bibi, kenapa bicaramu banyak sekali? Bukankah kamu hanya tukang sapu bau? Kalau tanahnya kotor ya sapu saja. Kalau aku tidak buang sampah, kamu akan menganggur kan? kalian, Sialan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah dikasih hati minta jantung ya? Berhenti. Berhenti. Mama tidak apa-apa. Bukankah ini orang di TV itu? Konglomerat Antik Shenjingze? CEO dari grup Dehao? Bagaimana dia bisa jadi mamamu? Bukankah dia cuma tukang sapu bau? Kamu salah orang ya? Kurang ajar. Beraninya pada ibunda di Rutsien, mulutnya kasar. tidak apa-apa, cuma masalah kecil. Mama, aku ini putramu. Mana mungkin kubiarkan Mama diperlakukan begini? Chow Jeng, tahu apa yang harus dilakukan? Hei, jangan dihancurkan. Ini mobil sewaanku. Berhenti. Hei. Jangan. Apa uang ini sudah cukup? Aduh, cukup. Menyinggung ibunda di Rutsien pasti ada harganya. Mama, Papa sudah lama tiada. Mama satu-satunya keluargaku. Berhentilah berulah ya. Ikutlah aku pulang. Jika orang-orang tahu Mamaku seorang tukang sapu jalan, apa kata mereka nanti? Nak, sebelum Mama menemukan adik perempuan, Mama tak bisa menikmati hidup mewah darimu. Tenang saja, Mama takkan biarkan orang tahu hubungan kita ini. Jadi, jangan pedulikan. Mama, biarkan Mama menebus dosa. Mama, adik perempuan takkan kembali. Kalau saja dulu bukan karena Mama membawanya ke kota kecil, Wan Wan tak akan diculik. Ini semua salah Mama. Mama yang bersalah.
Bekerjalah dengan baik. Mama pergi dulu. Wan, ibu sudah bilang, dimanapun kamu berada, ibu pasti menemukanmu. Lecing. Aku Chun Mei. Dulu kita kan satu kelas. Kamu tidak kenal aku. Bagaimana kabarmu sekarang? Sekarang aku petugas kebersihan, lumayan juga kok. Lecing, kamu sudah bisa bicara. Apa, petugas kebersihan? Lecing. Dulu kamu setidaknya bunga kelas kita. Lihat dirimu sekarang. Kenapa jadi begini nasibmu? Lalu mobil yang tadi itu? Itu hanya kerabat jauhku, cuma mengobrol sebentar. Sudah aku bilang, dia tidak akan jadi apa-apa tadi itu. Mungkin saja dia disuruh naik untuk bersih-bersih. Aduh. Xiao Leching, coba lihat dirimu. Kalau dulu kamu ikut aku, tidak akan sesusah ini. Lihat Chun Mei bersamaku. Setiap bulan dapat 6.000 dolar. Bagaimana? Setara 2 bulan gajimu kan? Lecing itu sok suci sekali. Tidak tahu ya, apa gengsi itu bisa memberimu makan. Xiao Leching, jangan bilang tak kuberi peluang. Besok ada reuni sekolah, datanglah. Setidaknya, biar kamu makan enak. Aduh, mau pergi sekarang? Baru bicara sudah takut? Atau mungkin teman-teman lama kita tidak bisa mengajakmu? Besok aku akan datang tepat waktu. Mama, malam ini ada urusan kantor, jadi aku tidak pulang dulu. Hari apa ini? Apa kau lupa? Hari ini ulang tahun adikmu. Adik sudah hilang begitu lama, siapa tahu dia hidup atau mati. Lagi pula hilangnya dia, siapa yang bertanggung jawab? Kau pasti paling tahu. Kenapa terus menyiksaku? Aku bilang ada urusan. Aku akan pulang nanti, oke? Kapan Nyonya William tiba? Apakah proposal sudah siap? Rapat mulai dalam 1 menit. Wan, hari ini adalah ulang tahun 18 tahun. Ku nyanyikan lagu untukmu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ibu pasti akan menemukanmu. Wan. Aku pasti akan menemukanmu. Teman lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Kedatanganmu ke Jinghai bukan hanya untuk basa-basi kan? Direktur Chiao, kembalilah. Hanya kau yang bisa menahan naga beracun Luenshan itu. Dia ingin mengacaukan seluruh dunia bisnis. Aku sudah lama pensiun. Dunia bisnis kacau atau tidak, apa hubungannya denganku? Tapi bagaimana jika ini memengaruhi putramu? Dunia bisnis itu yang kuat menang. Jika dia ingin cari tempat, maka badai ini adalah hal yang harus dia lalui. Pertemuan dengan Shen Jingze akan dibahas nanti. Mama, kenapa ada di sini? Mau kemana? Biar kuantar. Tidak usah, jalan kaki sebentar juga sampai. Mama, apa Mama masih marah soal kejadian semalam? Sampai tidak mau naik mobilku? Ayo. Sudahlah, ayo naik. Mama, semalam aku benar-benar sibuk, jadi tidak bisa pulang. Selama bertahun-tahun ini, pencarian adik perempuan tidak pernah kuhentikan. Mama sendiri tahu itu, jadi jangan marah lagi. Oh iya, Mama. Mama mau pergi kemana? Ke hotel di Hau, ada acara teman sekolah. Jingze, dengarkan saran Mama. Perusahaanmu sedang dalam masa pertumbuhan. Penting untuk menjaga pondasi, tapi rencana ini sedikit terlalu agresif itu. Mama tidak mengerti apa-apa. Lagi pula, rencana ini dibuat seluruh tim setelah begadang berhari-hari. Kalau tidak mengerti, ya sudah. Tapi Mama tidak boleh meremehkan kerja keras kami. Jingze, bukan itu maksud Mama.
Sini. Cobalah jagung ini. Masih hangat dan manis. Waktu kecil dulu, kamu sangat suka ini. Terima kasih, Mama. Mama sudah sampai. Turun di sini saja. Hati-hati ya, Mama. Beritahu manajer hotel di Hau. Minta dia jaga mamaku baik-baik. Lalu, mamaku tidak suka yang berlebihan. Katakan saja, dia adalah kerabatku. Apa? Kerabat toko besar itu mau datang? Anda tenang saja. Saya akan menjamunya dengan baik ya. Baik. Saya akan ke pintu sekarang. Saya jemput sendiri. Baik. Pak Wang. Yes, Heng. Apa ini mobilmu? Pasti mahal sekali ya. Aku ingat saat sekolah dulu, hidupmu cukup sulit. Selama ini, apa rahasia suksesmu? Ajaklah kami untuk ikut kaya juga. Iya, benar sekali. Astaga, Chunmei, tas yang kamu pakai. Itu merek mahal loh, setara gaji 4 bulanku. Pak Chang, aku tak bisa membantumu. Aku punya putra hebat sekarang, jadi supervisor grup di Hao. Gaji bulanannya mencapai 50.000. 50.000. Hebat sekali. Hei, siapa itu? Di antara kita, tak ada teman sekolah sekaya itu. Benar Iya, yang di belakang itu, mobil Maybach loh. Mobil Pak Wang, jika dibanding itu, tidak ada apa-apanya. Benar sekali. Di dalam mobil, sebenarnya siapa yang duduk? Xiao Leching, kenapa dia? Teman-teman, lama tidak jumpa. Kalian, kenapa berdiri di depan pintu? Hei, Xiao Leching, kenapa kamu turun dari mobil mewah itu? Apa hubunganmu dengan pemiliknya? Bukankah kamu seorang pekerja kebersihan? Pekerja kebersihan? Dialah si pekerja kebersihan itu. Sudah kuduga, orang seperti dia tanpa aku tidak akan pernah bisa sukses. Benar, sekarang aku memang bekerja sebagai pekerja kebersihan. Pekerjaannya cukup santai. Mobil yang tadi itu, Bahasanya halus, pekerja kebersihan, kasarnya cuma tukang sapu jalan. Xiao Leching, mobil semahal itu, dengan si miskin sepertimu, apa hubungannya? Aku, kalau masih punya malu, pasti akan merasa sungkan untuk datang makan di sini. Pak Wang, ucapanmu itu keterlaluan. Bagaimanapun kita ini sudah berteman sekolah bertahun-tahun. Siapa yang sudi jadi teman sekolah si miskin? Kalau orang tahu, bikin malu saja. Tapi ya, lihat penampilanmu. Biasa-biasa saja hidupmu. Datang hari ini cuma mau makan enak gratis kan? Setelah sekian lama, mereka masih belum berubah, tetap saja gila harta. Kamu tahu hari ini reuni, tapi malah bawa barang kumuh ini untuk membuat kami risih. Xiao Leching, kamu sengaja ya? Sini, Leching. Coba lihat, ini adalah hotel di Hao. Bukan pasar tradisionalmu. Xiao Leching, kamu pikir hotel di Hao ini milik keluargamu? Berani-beraninya bawa sampah ke sini. Makan bersamamu hanya membawa sial bagi kami. Pulang saja sana. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah ini manajer hotel? Aku pernah dengar manajer hotel di Hao ini tidak bisa ditemui sembarang orang. Dia hanya melayani yang bernilai 100 juta dolar. Anda pasti kerabat dari toko besar kami itu kan? Anda pasti kerabat dari toko besar kami itu, kan? Apa mungkin kabar kedatanganku sudah bocor? Lihatlah penampilan Anda, sangat gagah. Pasti bukan orang biasa. Atasan sudah berpesan bahwa kami harus menyambut Anda. Ah, benar sekali, itu aku. Aku adalah kerabatnya. Tak pernah dengar keluarga Wang punya latar belakang hebat. Mari semuanya, silakan ikut saya ke dalam. Semua sudah saya atur, mari. Ayo. Gadis manis, tolong bantu panaskan ini. Xiao Leching, kau sudah gila karena lapar. Tak pernah makan enak, ke hotel di Hao, hanya makan jagung busuk. Jagung busuk ini menjijikkan sekali. Bibi, biar ku bantu panaskan jagungnya. Aku mengerti, Bibi dulu juga tidak bisa bicara. Bukankah sudah kukatakan di grup, hari ini toko besar akan datang. Jangan menyinggung toko besar. Sudah kubilang kau si bisu, kenapa tidak punya otak? Ku beritahu jika kau begini lagi. Diam. Kalung ini
Gadis kecil, kamu tidak apa-apa. Aku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Pelanggan adalah raja. Melayani semua dengan adil, itu visi Hotel di Hao. Manajer, apa Anda ingin CEO tahu soal masalah ini? Baik, baik, baik. Cepat pergi sana, panaskan jagung busukmu. Mari, tamu terhormat. Kami sudah siapkan ruang privat VIP. Kalung itu, apa aku salah lihat? Pak Wang, putramu sukses sekali dan kamu pun punya koneksi dengan CEO Hotel di Hao. Rendah hati sekali, benar kan? Kalau tadi tidak dengar, manajer bermarga Wang, kami semua masih tidak tahu kamu sehebat ini. Benar, berkat Kak Wang. Mana bisa kita masuk bilik VIP Hotel di Hao ini? Teman-teman, ayo semua. Mari bersulang untuk Kak Wang. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Hei, Lecing. Mana putramu? Tak pernah kau sebut siapa namanya? Kerja di mana dia? Perlu ku bantu cari? Pekerjaan satpam? Hahaha. Hei, jangan bilang dia tukang sapu jalan juga. Hahaha. Pengusaha ternama kota, si jenius Chen Jingze akan bermitra dengan Nyonya William. Itu adalah putraku. Dia adalah putraku. Hei, ini putranya. Hahaha. Xiao Lecing, apa kamu sudah gila karena miskin? Bermimpi ingin cari muka? Apa kamu tahu siapa dia? Chen Jingze, terkenal ahli barang antik di usia 17 tahun. Hanya dalam 3 tahun, mendirikan grup di Hao. Kamu bilang kamu adalah mamanya. Kamu sudah gila ya? Orang sepertimu masih mengaku Mama Shen Jingze, maka aku pasti menjadi nenek Shen Jingze. Hahaha. Benar, Lecing. Kamu berbohong. Harus sedikit realistis dong. Ya, apa kamu menganggap kami bodoh? Teman-teman, aku sungguh tidak menipu kalian. Jingze adalah anak yang kukandung 9 bulan dan kulahirkan sendiri. Xiao Lecing, kamu bilang dia putramu. Baiklah, coba telepon dia, suruh dia datang menemuimu. Tadi kulihat wajah Jingze, tampak agak lelah. Sepertinya dia sangat sibuk bekerja. Jika aku menelepon sekarang, Oh, bukankah tadi bilang dia putramu? Kenapa saat disuruh menelepon, kamu malah ragu? Takut ketahuan bohong ya? Xiao Lecing, orang sepertimu mengaku Mama Shen Jingze. Bahkan jadi anjing Shen Jingze pun tak pantas. Lihatlah, dia sama sekali tidak mengangkat teleponmu. Halo, Halo, apa ini benar Dirut Shen Jingze? saya bukan Dirut Shen. Asal telepon saja kau, lalu mengaku Shen Jingze, Xiao Lecing. Kau pikir kau Mama Shen Jingze? Kurasa kau ini benar-benar gila. Hahaha. Kau itu, hidupmu akan begini saja. Nasibmu jadi tukang sapu jalan. Sudahlah, jangan melawan. apa yang kau lakukan? Kembalikan ponselku. Ah. Fotonya. Foto Wan. Dirut Shen, baru saja Nyonya menelepon Anda, tapi langsung dimatikan. Mama tidak pernah menelepon tanpa alasan. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Pasti ada hal darurat. Siapkan mobil, kita berangkat. Ponsel rongsok ini tidak ada harganya. Wan-Wanku sayang. Xiao Lecing, lebih baik kau jadi si bisu saja. Setidaknya tidak bicara bohong. Ponsel rongsokmu itu bikin sial saja kalau disentuh. Uang receh ini anggap saja ganti rugi untukmu. Cukup kan? Ah. Kembalikan putriku padaku. Xiao Lecing, dikasih hati minta jantung. Baik, biar ku beri kau pelajaran hari ini. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Xiao Lecing, kau menyebalkan saat jadi si bisu, kaku seperti kayu. Sekarang sudah bisa bicara, malah makin menyebalkan. Butuh diberi pelajaran ya. Baiklah, biar aku ajari kau sopan santun. Beraninya kau Wang Tiesheng. Aku ini. Minggir kau, si bisu sialan. Apa mau aku melepaskannya? Ayo katakan saja. Minta ampunlah padaku kalau berani. Xiao Lecing, si bisu kecil ini sangat peduli padamu. Hei, katakan padaku, kau dulu juga bisu? Dia juga. Mungkinkah dia itu anak harammu? Hahaha.
Hahaha. Aku bisa melepaskannya, tapi minuman ini jangan dibuang. Kau yang harus minum. Wang Ties Heng, ini urusan pribadi kita berdua. Jangan libatkan orang lain. Gadis kecil, cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Bibi, senang bisa membantumu. Gadis kecil. Cukup, kalau tak kuat ya sudah. Bagaimana kalau nanti aku antar kau pulang? Kau minum banyak sekali. Berhenti. Mama. Sekretaris Chow, saya pernah melihat Anda. Grup di Hao, kita bahkan pernah menyapa. Saya Wang Ties Heng. Anda tidak mungkin memukulku demi tukang sapu jalan. Anda pasti salah paham. Tukang sapu jalan. Tahu tidak dia siapa? Dia ini ibunya di Rutsian kami. Lecing. Tidak, Kak Ching. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu. Di Rutsian adalah putra Anda. Anda bilang petugas kebersihan. Mana saya bisa tahu? Bukan karena kau tidak tahu, tapi karena kalian terlalu gila gengsi. Habis sudah. Semuanya berakhir. Karena kau sangat suka minum. Chow Jeng, jamu dia kembali. Baik. Mama, ayo pergi. Minum? Aku benar-benar tak sanggup lagi. Nak, aku sudah merepotkanmu. Maaf ya. Ini ada $300.000. Anggap saja ini kompensasi karena membantu ibuku. Bukankah itu si jenius bisnis Xian Jingze? Ternyata dia main mata dengan si bisu Xia Zien. Bibi, senang bisa membantumu. Bibi, terlihat jelas Anda sangat menghargai ponsel ini. Papa saya bisa memperbaikinya. Saya akan membawanya pulang. Akan saya berikan setelah diperbaiki. Bagaimana? Terima kasih banyak, Nak. Mama, ayo kita pergi. Lihat dia. Bukankah dia mirip Wan Wan? Mama, pasti karena rindu adik perempuan. Mana mungkin dia Wan Wan. Wan Wan kan bukan si bisu. Mama pasti kelelahan. Ayo, aku antar pulang istirahat. Mama, mahar dari bujangan tua keluarga bayi. Terima saja. Nak, apa yang kau katakan? Bujangan tua itu akan menyiksamu sampai mati. Bukankah di rumah kita ada yang sudah siap? Tiap hari cuma tahu makan saja. Malas kalau disuruh kerja. Lihat saja. Kupukul kau. Lihat saja. Kupukul kau. Kupukul kau. Kupukul kau. Kupukul kau. Kupukul kau. Kupukul kau sampai mati. Bibi Hongxia, aku sungguh tidak. Aku tidak malas. Supnya terlalu panas. Dasar bisu sialan. Apa yang kau katakan? Apa kau pikir aku bodoh? Kau diam-diam memakiku. Hongxia, aduh. Apalagi yang kau lakukan? Zien itu anak penurut. Uang dari kerja paruh waktunya, sudah kau ambil semua kan? Kenapa harus begini? Tia Binciang, jangan sampai kau lupa. Saat dulu tak ada yang mau, akulah yang tuju kau membawanya masuk. Nyawanya saja milikku, apalagi yang bukan milikku. Zien, Bibi Hongxiamu itu cuma punya lidah tajam.
Dia tidak bermaksud jahat, jangan dimasukkan ke hati. Papa bawakan permen untukmu. Makanlah setelah selesai makan, makanlah dulu. Terima kasih, Papa. Xia Zian, keluarga Xia sudah merawatmu. Saatnya menagih bunganya kan. Kuharap malam ini kau bisa tertawa sebahagia ini. Ayah, apa ponsel ini bisa diperbaiki? Sini biar kulihat. Seharusnya sudah tidak apa-apa. Ini sedang menyala. Ayah. Kunci layar ponsel ini, kenapa ada foto Xia Zian? Saat masih kecil, siapa wanita di sampingnya? Kakak perempuan, ponsel ini sangat penting. Kembalikan padaku. Mau ponselnya? Kalau begitu ambil saja. Ayo ambil. Dua gadis kecil ini masih seperti anak-anak saja. Zien, Zie, di luar sudah gelap. Hati-hati ya. Cantik sekali ya. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku suamimu, keluargamu, sudah terima 100.000 mahar. Aku akan menyayangimu. Kakak perempuan, di mana kamu, kakak? Tolong aku. Kemarilah. Ya Tuhan, beri aku sedikit petunjuk tentang putriku. Ah. Ya Tuhan. Apakah kau memberiku sinyal? Apakah sesuatu terjadi pada wan-wanku? Xia Zian. Choujang, bisakah kau mengantarku ke suatu tempat? Tim Margabai, cepat lepaskan Zien. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kau mau memberontak? Kami sudah membesarkan gadis ini bertahun-tahun lamanya. Apa salahnya mengambil sedikit mahar? Jika kau berani merusak rencanaku, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, apa buruknya Zien menikah dengan Paman Bai? Dia hanyalah si bisu. Meskipun Paman Bai sudah agak tua, tapi orang tua lebih tahu cara menyayangi. Bukan? Sudah, jangan ikut campur. Biarkan mereka berdua bermesraan dengan tenang. Jika ayah di sini, Zien akan merasa malu. Ayah, aku tidak mau menikah dengannya. Tolong selamatkan aku. Tolong aku. Zien, Papa akan menyelamatkanmu. Papa pasti akan menyelamatkanmu. Jadi, kalian sudah tahu dari awal. Kalianlah yang ingin menjual Zien. Bukankah sama saja Zien menikah dengan siapapun? Ayah, kata jual beli itu terdengar sangat kasar. Kita ini sudah seperti keluarga. Menikah denganku, dia tidak akan rugi. Haha. Margabai, kau sudah tua. Bisa jadi ayahnya. Beraninya kau bicara. Hal tak tahu malu. Cepat lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Ah. Papa minta maaf padamu, gagal melindungimu. Cepat lari. Cepat lari. Apapun yang terjadi, Papa akan melindungimu. Pergi. Pergi? Xia Bingqiang, minggir sekarang juga. Benda ini tak punya mata. Cepat pergi. Xia Bingqiang, ini bukan urusanmu. Cepatlah kau minggir. Si bisu yang dipungut kau anggap berharga. Aku benar-benar buta mengikuti orang sepertimu. Cepatlah minggir. Aku tidak mau. Jika aku minggir, hidup Zien akan hancur.
Pincang sialan, ku dengar kaki pincang bisa sembuh jika dipukul. Biar hari ini aku obati. Hentikan. Ayah, sebenarnya siapa? Putri kandungmu. Bagaimana aku punya ayah sepertimu? Zie menderita bersama kita bertahun-tahun ini. Pernahkah kau memikirkannya? Malah si anak itu yang tak ada hubungan darah. Si anak sialan itu yang kau cemaskan terus. Rasakan itu, lihat apa dia peduli padamu. Lihat mau lari kemana? Lari saja. Siapapun tolong aku. Mama, apakah itu kamu? Zien. Anak malang. Bajingan-bajingan inilah pelakunya. Dari mana datangnya wanita gila ini? Apa urusanmu ikut campur? Dia adalah istriku. Dia sudah menerima 100.000 dari keluargaku. Dia adalah milikku. Bukan begitu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang kau isyaratkan? Siapa yang bisa mengerti? Bisu kecil, mereka semua tidak menginginkanmu lagi. Apa kau tidak menyadarinya? Hanya aku yang mau menerimamu. Hei, kenapa masih bengong di sini? Sialan, cepat serang dia. Kalau tidak, sialan, kembalikan uangku sekarang. Xian Jingze. Xian Jingze, raja bisnis Xian Jingze. Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin karena dia, jangan sampai dia melihatku. Mama, kata Chou Jeng ada urusan mendesak. Inikah urusan mendesak itu? Gadis ini berkali-kali muncul di dekat Mama. Sepertinya punya niat jahat. Di Rutschen, satu orang kabur, apa perlu dikejar? Bagaimana si bisu sialan bisa kenal tokoh besar seperti itu? Tidak boleh, jangan sampai dia melibatkan Zie kita. Zien, kami juga apa boleh buat lakukan ini padamu? Ini papa, kaki papa, dia butuh uang. $300.000, hanya $300.000. Kakinya bisa sembuh. Kebetulan sekali $300.000 lagi. Aduh Zien, papa sangat baik padamu. Apa kamu tega melihatnya dihina orang? Apa itu benar? Apa kaki papa bisa sembuh? Zien, ini semua salahku. Aku tidak mampu mengobati kakinya. Terpaksa mengorbankanmu. Salahkan saja aku, ya? Zien, jangan percaya omong kosong mereka. Orang yang menyakitimu tidak pantas dimaafkan. Mereka telah membesarkanku bertahun-tahun ini dan menyelamatkan nyawaku. Anggap saja impas. Mulai sekarang, aku tidak berutang lagi. Baiklah, hanya demi Zien, aku akan melepaskanmu. Sedangkan kau tua tak tahu diri. Kau harus membayar harganya. Chou Jeng. Hei, hei. Wan, di mana kau sebenarnya? Ibu sangat merindukanmu. Nona Xia, ada yang ingin kukatakan. Di kartu ini ada $300.000. Syaratnya adalah tinggalkan mamaku. Syaratnya tinggalkan mamaku. Menjauhlah dari mamaku.
tinggalkan Bibi. Kenapa? Kau pasti sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku CEO grup di Hao. Xiao Leching adalah ibuku. Kau bukan orang pertama yang mendekatinya demi uang. Mamaku tak sadar kelicikanmu. Tapi aku, Shen Jingze, sudah kuasai pasar bertahun-tahun. Trik murahanmu ini takkan bisa membohongiku. Benar saja, kau hanyalah wanita haus pujian. Pria tua itu kau suruh berakting kan? Tuan Shen, apa karena Anda merasa hebat, Anda bisa menghina orang? Apa maksudmu? Ambil uangmu. Aku tidak butuh. Aku akan membuatmu sadar. Orang sepertimu sangat berbeda dengan kami. Mamaku, takkan bisa kau gapai. Lusa aku ada pesta. Kau harus datang. Jika tidak, di seluruh Jinghai takkan ada tempat untuk ayahmu. Mama, kau benar-benar sudah gila. Dia hanyalah si bisu. Tak sebanding dengan adikku. Adik perempuan, di mana kau sebenarnya? Di mana aku bisa menemukanmu? Xia Zian, nasibmu sungguh beruntung. Ternyata kau adik Xian Jingze. Sayangnya, dia tidak mengenalimu. Ayah. Ini barang milik papa saya. Ini sangat berharga. Biar ku simpan dulu untuknya. Bibi, terima kasih banyak padamu karena membawa ayah ke rumah sakit tepat waktu. Jika tidak, aku benar-benar tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Tidak perlu berpura-pura lagi. Saat kau memegang tongkat tadi, dengan sikap sombongmu itu, aku masih mengingatnya dengan jelas. Bibi, tidak. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Zien, kemarilah. Apa yang kau lakukan melamun di sana? Zien, jangan khawatir. Papa kamu akan segera sembuh. Zien, kakak perempuan, kakak benar-benar hari itu tidak sengaja melakukannya. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Aku sudah sangat menyesal. Maafkan aku. Ya. Kau tidak disambut di sini. Bibi. Tua bangka, karena kau sangat menyukainya. Maka aku sangat menantikan saat kalian jadi musuh nanti. Anak bodoh. Orang-orang yang telah menyakitimu itu, bagaimana bisa dimaafkan begitu saja? Bibi tidak ingin kau terus-menerus merasa tertekan. Mengerti? Bibi sangat baik padaku. Sudah seperti ibu sendiri. Teman lama saya, kamu benar-benar berhati batu. Jika aku tak menghubungimu, kamu pun tak menghubungiku. Aku sungguh sangat tulus ingin bekerja sama denganmu. Sekarang ini hanyalah seorang pekerja kebersihan. Nyonya William, tolong minggir sebentar. Mengganggu saya menyapu. Direktur Ciao, sebenarnya bagaimana? Anda baru bisa bicara baik-baik denganku? Sekarang hanya ingin menyapu bersih tempat ini. Chow Jeng, apakah ada kabar dari Nyonya William? Di Lucian masih dalam proses menghubungi. Direktur Ciao, Anda yakin jika area ini sudah bersih akan bicara baik-baik denganku? Iya. Mama saya ternyata...
Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak petugas kebersihan? Boleh juga. Kebetulan bisa bantu meringankan beban Mama. Direktur Chiao, dunia bisnis tidak bisa tanpamu. Berikanlah sebuah kesempatan. Nyonya William, akhirnya Anda mau mengangkat teleponku. Bisakah Anda bertemu denganku sebentar? Anda bisa melihat proposal saya dulu, baru kemudian memutuskannya. Pilihan ada di tanganmu. Baiklah, aku kirimkan alamatnya. Direktur Chiao, kamu masih sangat peduli pada putramu. Aku tidak bilang setuju bekerja sama. Aku hanya akan mempertimbangkannya. Halo. Nyonya William, bagaimana menurut Anda tentang rencana ini? Tuan Shen, bakatmu sangat membuatku terkesan, hanya saja masih ada kekurangan. Nyonya William, tolong tunjukkan kekurangannya. Mungkin kamu bisa bertanya padanya. Chow Jeng, apa proposal ini seburuk itu? Bahkan kalah dari petugas kebersihan. Dia mengejekku seperti itu. Di Rutsian, pesta akan dimulai. Bagaimana menurut Anda? Ke pesta, Mama hatinya terlalu baik. Wanita licik itu tidak pantas mendekati ibuku. Baik. Papa sudah jadi begini karena aku. Aku tidak boleh membebaninya lagi. Aku tetap harus pergi ke pesta ini. Aku pergi ke kediaman Shen dulu. Jika Papa sudah siuman, tolong beritahu aku. Mama. Ibu. Ternyata Bibi adalah ibuku. Wan akhirnya menemukanmu. Nona Xia, apa yang kamu lakukan di sini? Kak, aku Wan. Aku adalah adik perempuanmu. Adik kandungmu. Apa yang ingin kau katakan padaku? Mengatakan kau adalah adik kandungku? Atau mengatakan gadis kecil di foto ini adalah kau? Mama mungkin percaya omong kosongmu. Tapi aku tidak. Seorang si bisu ingin menjadi adik perempuan Xian Jingze. Itu menghinanya. Tapi aku benar-benar Wan. Kemari. Disinfeksi semua tempat yang dia lewati, bersihkan semuanya. Sangat kotor. Adik perempuan, aku tidak akan membiarkan siapapun menggantikan posisimu.
Nona, segelas anggur ini 28.000. Bagaimana kau akan membayarnya? Anggur ini harganya $28.000. Bagaimana kau akan membayarnya? 20.000, sepertinya 2.000 pun dia tidak punya. Bicaralah. Apa kau jadi si bisu? Kau sudah merusak semua anggur hari ini. Apa kau pikir bisa lolos begitu saja? Sialan. Siapa yang mengundang orang ini? Benar-benar pembawa sial. Maafkan aku. Aku akan mengganti uang anggurnya. Aku bisa menulis surat utang. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Apa, jadi kau benar-benar si bisu? Tidak punya uang ya? Baik, aku akan memberimu kesempatan. Jilat semua anggur di lantai sampai bersih. Hentikan. Zien, apa kau di sana? Zien, kenapa kau lari ke sana? Tuan, tubuh Anda belum pulih benar. Hei Tuan, Anda mau kemana? Kak, apa akhirnya kau mengenaliku? Kak, apa kau akhirnya mengenaliku? Ambillah. Sudah kubilang. Kau butuh kartu ini. Tapi syaratnya tetap. Jauhi mamaku. Kau meremehkan $300.000 ini? Apa kau mau $3 juta? Atau $30 juta? Xia Zien, janganlah jadi orang yang serakah. Selagi aku masih ingin memberimu sedekah $300.000 ini, ambillah. Apa ini keinginan Bibi atau keinginanmu sendiri? Kenapa kau begitu perhitungan? Aku putranya, mana mungkin tak paham. Maksudnya, aku memanggilmu ke sini hari ini, ingin agar kau melihat jelas perbedaan di antara kita. Janganlah mimpi belaka lagi. Ibu, ternyata bahkan kau pun tak menginginkanku. Aku mohon pada kalian, izinkan aku masuk. Putriku ada di dalam. Hei, sedang apa kau? Dua abang, halo. Putriku ada di dalam. Aku mohon pada kalian, izinkan aku masuk. Hanya melihat sekilas, asalkan yakin. Zien baik-baik saja. Itu cukup, aku akan segera keluar. Pergi, minggir sana. Ini villa, kau pikir ini tempat pembuangan sampahmu? Hah? Kau salah tempat? Benar. Lihat saja pakaian yang kau kenakan. Mana mungkin putrimu ikut pesta semacam ini? Kalau begitu bukankah aku bisa membeli villa ini? Mimpi apa kau? Aku mohon pada kalian, izinkan aku masuk. Aku akan lakukan apapun. Begini saja, kami berdua. Bukannya tidak punya perasaan. Kau berlututlah, menggonggonglah seperti anjing, bagaimana? Hahaha. Gonggonglah seperti anjing, bagaimana? Hahaha. Saya yang tidak tahu diri. Ayo kemari, 2 mas. Ambil sedikit uang ini. Belilah minuman. Saya akan segera kembali. Uang segini, mau kasih pengemis? Berlutut atau tidak? Jika tidak, jangan harap bisa masuk. Berlutut. Aku tahu ini kejam, tapi demi menghentikan keserakahanmu, kau harus melihatnya dengan jelas. Go. Kau harus melihatnya. Baru kau tahu? Inilah perbedaan antara orang sepertimu dan kami. Go. Dua abang, bagaimana menurut kalian? Bolehkah saya masuk sekarang? Zaman sekarang, ada saja orang gila. Tapi, kenapa aku tidak dengar apa-apa? Bagaimana kalau kau menggonggong lagi? Hahaha.
Zien, syukurlah kau baik-baik saja. Kalian, orang miskin ini, memang tidak jujur. Selalu ingin panjat sosial. Kediaman Shen itu, apa pantas kalian main mata? Paman, ingin bertemu putri Anda? Mainlah denganku dulu. Ada banyak saksi di sini. Mana mungkin aku menipumu? Paman, ayo ambil sana. Hahaha. Lucu sekali. Ayah, maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Ayah, Anda tidak apa-apa? Ini semua salahku. Aku telah merepotkanmu lagi. Tidak, Aku benar-benar pembawa sial. Papa tidak apa-apa. Ayo, jangan menangis. Jangan menangis ya. Seumur hidupku, aku takkan memaafkanmu. Orang harus membayar keserakahan dengan sebuah harga. Xia Zien, ini adalah pilihanmu sendiri. Siapa dia? Berani sekali. Beraninya memukul di Ruchian. Katanya orang terakhir yang tidak sopan itu sudah dibuang jadi umpan ikan. Apa dia bosan hidup? Bukankah Dirut Xian bilang, dia mendekatinya cuma demi uang saja? Dia benar-benar tak tahu malu. Mulai sekarang di Jinghai, aku tak mau melihat wajahmu. Bawa dia pergi. Hei, lepaskan aku. Berhenti. Dari mana ibu kebersihan ini? Pesta ini? Apa siapa saja boleh masuk? Satu si pincang, satu si bisu, lalu ibu petugas kebersihan. Sepertinya mereka satu keluarga ya. Kenapa? Datang ke sini cari tulang? Mama, kenapa Mama ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kelakuanmu? Jingze, bagaimana Mama mendidikmu? Apa Mama menyuruhmu sok berkuasa? Minta maaf pada Zien. Minta maaf pada Zien. Mama, kau menyuruhku minta maaf pada si bisu ini? Dia. Minta maaf. Kalau tidak, aku takkan menganggapmu anak lagi. Maafkan aku. Zien, apa yang terjadi padamu? Bibi akan membawamu ganti baju. Nanti kau bisa masuk angin. Ayo. Apa ini keinginan Bibi? Atau keinginanmu? Kenapa kau begitu perhitungan? Aku ini putranya. Mana mungkin tak paham maksudnya. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Ingin agar kau melihat dengan jelas perbedaan di antara kita. Jangan mimpi belaka lagi. Aku dan kalian, orang-orang kaya ini, tidak selevel. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan kalian dalam hal apapun. Ayo pulang. Aku dan kalian, orang-orang kaya ini, Wan-Wan, bukan dari kelas yang sama. Dia adalah Wan-Wanku. Aku tidak mau. Mama. Mama. Mana mungkin dia adik perempuanku? Dia itu si bisu. Dia hanyalah si bisu. Adik perempuanku. Mana mungkin seorang bisu? Mama, Mama pasti salah orang. Ayo aku antar pulang istirahat. Salah. Apa aku benar-benar salah? Mama.
Wan. Dia adalah Wan-Wanku. Dia adalah Wan. Benar-benar adik perempuanku. Tidak bisa. Tidak, aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Mama. Aku antar pulang istirahat. Aku pasti akan membawa adik perempuan pulang. Adik perempuan, kakak laki-laki datang menjemputmu. Dasar kau bisu sialan. Kenapa kau menatapku? Kakak perempuan, kenapa kau ada di kamarku? Apa kau sedang mencari sesuatu? Kamar apa maksudmu? Apa ada yang milikmu di rumah ini? Makanan, minuman, dan semua barang, termasuk kasih sayang papaku, semuanya hanyalah sedekah untukmu. Kenapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan ini? Ternyata kau membawanya terus, pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Apa yang kau lakukan? Itu satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku mohon kembalikan padaku. Apapun boleh kau ambil, tapi jangan kalung ini. Ibumu, dia sudah tidak menginginkanmu. Sudah lama membuangmu. Jika bukan karena keluarga Sia yang menampungmu, kau pasti sudah mati kedinginan di jalanan. Kenapa? Aku mengambil kalung ini sebagai imbalan. Apa ada masalah? Benar, dia benar. Ibu sudah melupakanku. Tidak menginginkanku lagi. Dia sudah lama membuangku. Adik perempuanku tinggal di tempat seperti ini. Wan, kau sudah menderita. Kakak laki-laki datang terlambat. Gadis yang berfoto dengan Xia Bingqiang, di mana sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar Xia Zian? Itu dia. Dialah gadis yang ada di foto itu. Apakah Xia Bingqiang ada di rumah? Di Rutsian, kami ingin bertemu untuk urusan penting. Zie, apapun yang kamu lakukan, Mama akan mendukungmu. Lalu bagaimana jika aku ingin menjadi putri orang lain? Itu juga karena Mama tidak berguna. Mama tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Zie, apa yang bisa Mama lakukan agar bisa membantumu, sayang? Kalian, siapa sebenarnya adik perempuanku? Kalian, siapa sebenarnya adik perempuanku? Mama, apa yang dia katakan? Adik perempuan apa? Siapa mamamu? Kamu hanyalah orang malang yang kupungut di jalan. Kenapa? Setelah merawatmu bertahun-tahun, kamu pikir kamu bagian dari keluarga Sia? Adikku, kamu Wan kan? Kamu adalah adikku Wan. Kak, aku Wan. Bagus sekali. Sudah aku bilang, mana mungkin adikku si bisu. Setelah bertahun-tahun, kakak laki-laki akhirnya menemukanmu. Tapi Wan sudah menjadi si bisu. Zie. Apa yang mereka lakukan? Kenapa Hongxia tidak mengakui Zie? Mereka ingin memalsukan identitas Zien dan merebut hidup Zien. Hei, lepaskan aku. Zie, aku akan membawamu pulang. Hampir saja aku melupakanmu. Si bisu yang rendah ini berani-beraninya berpura-pura menjadi nona muda Shen kami. Bawa dia juga.
Biar Mama melihat wajah aslinya. Mama, aku sudah menemukan adik perempuanku. Zie. Zie adalah putri sulung keluarga Shen kita. Mama? Jangan, aku tidak pantas dipanggil Mama olehmu, Nona Zie. Kamu tidak punya ibu, jangan asal panggil. Jangan sampai orang salah paham. Tidak apa-apa. Zien. Zien, kemarilah. Kesini ke Mama. Zien mungkin belum bisa menerimanya secepat ini. Kemarilah ke Bibi. Kemari. Di antara kita. Apa masih bisa kembali? Kemarilah. Kamu lebih tidak tahu malu dari dugaanku. Pantas saja kamu si bisu. Kurasa ini adalah kena karma untukmu. Zie adalah adik perempuanku yang asli. Untuk apa kamu mendekat ke sini? Jingze, apa yang kamu lakukan? Mama, apa yang kukatakan itu benar? Zie adalah adik perempuanku yang asli. Wan. Mama, apa yang kau lakukan? Katakan padaku, dari mana asal ini? Dari mana? Kalung ini sejak kecil selalu kupakai di tubuhku. Ini pemberian ibu, satu-satunya kenangan. Kupikir wanita tua ini sangatlah cerdik. Ternyata, lihat kalung ini saja, langsung hilang akal. Itu kalung yang kupakai sejak kecil. Kenangan yang ibu tinggalkan untukku. Sia Zie, beraninya kau mengatakan kata-kata tak tahu malu itu. Mama, aku berdiri di depanmu. Kenapa kau tak mengenaliku? Apa karena aku si bisu? Zien. Kau tahu yang sebenarnya, kan? Katakan padaku, kalung ini sebenarnya milik siapa? Katakan padaku. Mungkinkah kau benar-benar bukan putriku? Mama, kalung ini milikku. Kenapa tanya dia? Zien mengandalkan kasih sayang orang tua. Sejak kecil selalu merebut barangku. Mama, adik perempuan bukan si bisu. Dan kalung ini selalu ada. Kenapa kau tanya dia? Dia hanyalah wanita yang haus pujian. Kalian semua diamlah. Zien, katakan padaku, apa kebenaran yang sesungguhnya? Kalung itu. Iya. Kalung itu adalah. Jangan takut. Selama ada aku, tak ada yang berani mengganggumu. Katakanlah. Kalung itu adalah milik Zie. Ambillah. Sudah kubilang, kau butuh kartu ini. Tapi syaratnya tetap sama. Menjauhlah dari Mama. Ayah, maafkan aku telah mengecewakanmu. Itu adalah ibu, satu-satunya kenangan bagiku. Aku mohon, kembalikan padaku. Apapun boleh, tapi jangan kalung ini. Ibumu, dia sudah tidak menginginkanmu. Sudah lama membuangmu. Karena akulah papa, harus menanggung penghinaan itu. Kediaman Shen kalian bukanlah tempat bagi si bisu ini untuk bermimpi tinggi. Sekarang, bolehkah aku pergi? Tidak boleh. Tidak boleh. Kau tidak boleh pergi. Zien, tetaplah di sini untuk merawatku, ya? Bukankah papamu butuh biaya medis? Kau bisa tinggal dan menjadi asisten rumah tangga kami. Baiklah. Mama. Xia Zien, kediaman Shen, hanya boleh menjadi milikku. Zie itu? Apakah dia benar-benar putri kandungku? Tapi mengapa? Saat aku melihat Zien menangis, hatiku terasa sangat sakit. Nyonya Anda mencari saya? Yah. Bantu aku dengan Zie. Lakukan sebuah tes paternitas. Hal ini jangan biarkan siapapun tahu.
Kau sangat menyukai Xia Zian, maka aku akan membuat kalian jadi musuh. Sungguh aku nantikan. Saat itu kau tahu kebenaran bahwa dia putrimu, apa yang akan terjadi? Ini semua salah kakak laki-laki. Terlambat sekali menemukanmu hingga membuatmu di luar sana. Menderita cukup banyak. Kakak siapkan beberapa perhiasan. Apa kau menyukainya? Suka. Kakak laki-laki sangat baik padaku. Asalkan adik perempuan suka. Seluruh Jinghai, kakak laki-laki akan membelikannya untukmu. Adik Zian, bisakah kau membantuku sebentar? Sepatu itu bisa bantu aku mencobanya? Dia hanyalah seorang pelayan. Bekerja demi gaji, apa yang tidak boleh? Begitulah, kau hanya pantas diinjak di bawah kakiku. Aduh. Adikku, kau tidak terluka kan, Xia Zian? Mamaku sudah berbaik hati membiarkanmu tinggal di kediaman Shen sebagai pelayan. Beraninya kau sengaja melukai adikku. Kau bosan hidup ya? Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula aku dan Zian tumbuh besar bersama. Sekarang aku jadi nona muda kaya. Dia pasti merasa tidak terbiasa. Jangan salahkan dia lagi. Jelas-jelas, kau sengaja menginjak tanganku. Xia Zie, sudah cukup kau merebut hidupku. Kenapa masih menindasku seperti ini? Sudahlah, Zian. Itu karena aku iri padamu. Kau si bisu. Atas dasar apa kau bisa menjalani hidup yang begitu baik? Sudah. Cepat pergi dari sini. Melihatmu saja membawa sial. Kalungku hilang, Kak. Itu adalah hadiah pertama yang kau berikan padaku. Zian, apa kau melihatnya? Zian, aku tahu keluargamu juga butuh uang, tapi itu pemberian kakak laki-laki. Kalung pertamaku itu sangat berharga. Bisakah kamu tolong mengembalikannya padaku? Xia Zie, apa maksudmu? Aku tidak mengambil gelangmu. Kenapa bicara dengan orang kotor ini? Jangan buang-buang waktu. Inilah keluargaku yang kurindukan bertahun-tahun. Inilah kakak laki-lakiku. Zian, kalau butuh uang bisa bilang padaku. Kenapa kamu malah mencuri? Tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Berhenti. Mama, apa yang Mama lakukan? Aku ini putri Mama. Benarkah? Ini ada tes paternitas. Benar atau tidak? Lihat saja sendiri. Mama, tes paternitas apa? Apa yang ibu lakukan? Ini kau kan? Kau yang menghasut ibu dan adik perempuanku. Kau, bisu kecil ini, sungguh sangat kejam ya. Ibu bisa mengenaliku, kan? Meski tanpa kalung itu, ibu tetap bisa mengenaliku, kan? Ternyata kau benar-benar putriku. $100.000 sudah aku kirimkan. Bagaimanapun juga, jangan biarkan Chou Jeng mendapatkan yang asli dari hasil tes DNA. Mengerti? Jangan khawatir, laporan ini menyatakan hanya Anda nona muda Shen. Mama, aku ini wan-wanmu. Kalung itu juga ibu sendiri yang memakaikannya padaku. Kenapa ibu meragukanku? Ibu sama sekali tidak mau aku jadi putrimu. Kan? Ibu lebih menginginkan dia. Wan, ibu tidak begitu. Kau adalah hidupku. Selama bertahun-tahun ini, ibu selalu menunggumu pulang. Zian, Mama hanya kasihan padanya. Mana mungkin dia sebanding denganmu? Kalau begitu, Mama usir saja dia keluar. Jadi begini, ibu usir saja dia keluar.
Mama, kau masih kasihan padanya kan? Sebenarnya aku atau dia, siapa putrimu yang sebenarnya? Wan, bagaimanapun juga, Zie adalah putri kandungku. Selama bertahun-tahun di luar, dia sudah sangat menderita. Aku harus menebus semuanya. Pengawal, usir dia dari sini. Mulai sekarang jangan pernah masuk ke kediaman Shen lagi. Seret dia keluar. Berhenti. Zie, kau dan Zian tumbuh bersama. Wajar jika ada sedikit gesekan kan? Tapi Bu, bagaimana kalau begini? Biarkan dia berlutut di luar, terus berlutut sampai kau memaafkannya. Xia Zian, apa kau sudah mengerti? Di dunia ini, hanya papa yang mencintaimu. Hanya papa yang peduli padamu. Bertahanlah sebentar lagi, lalu kau bisa membawa biaya medis untuk menemuinya. Zian, lelah berlutut ya? Mau makan dulu sebelum lanjut? Aku sedang bicara padamu. Kamu itu bisu, tapi bukan tuli. Apa kamu tidak dengar? Xia Zie, tidak ada rahasia yang abadi. Apa kamu tidak takut bibi tahu? Katakan saja kalau berani, beritahu mereka semua. Lihat apa ada yang percaya. Sekarang aku ini menikmati kasih sayang mama dan dimanja oleh kakak. Sedangkan kamu hanyalah si bisu yang malang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku sekarang. Xia Zian, bukankah aku sudah peringatkan? Jangan sakiti adik perempuanku. Apa kamu menganggap ucapanku hanya sebagai angin lalu? Jika tanganmu ini berulah lagi, aku tidak keberatan mematahkannya. Itu akan sangat pas untuk menemani ayahmu si pincang. Mama, apa yang Mama lakukan? Mama kasihan padanya lagi kan? Zian itu, dia pasti sudah tahu kesalahannya. Hujannya makin deras. Sesuatu akan terjadi jika dia terus berlutut. Maafkanlah dia. Aku hanya ingin dia mati di tengah hujan ini. Konsekuensi merebut dariku hanyalah kematian. Mama, sadarlah sedikit. Bisa tidak? Wanita itu sangat licik, sengaja menggunakan trik korban ini. Mana mungkin hujan bisa membunuhnya? Mama, aku hanya berharap Mama adalah keluarga aku dan kakak laki-laki. Aku sudah kehilangan Mama selama 10 tahun. Aku benar-benar tidak ingin Mama direbut oleh orang lain lagi. Mama, jangan pedulikan dia lagi. Zian. Mama. Dia hanyalah si bisu. Apa hebatnya dia dibanding aku? Apa yang membuat wanita tua ini begitu peduli padanya? Zian, bangunlah. Zian, kamu sudah bangun. Pelan-pelan saja. Zian, ada apa denganmu? Ayo minum sedikit. Berpura-pura seperti ini untuk siapa? Kamu hanya bisa membodohi mamaku. Tapi selama ada aku, semua rencanamu akan gagal total. Zian, maafkan aku. Aku sudah mengerti sekarang. Seharusnya aku tidak meributkan hal-hal kecil itu denganmu secara berlebihan. Hingga membuatmu kehujanan dan demam, membuat ibu juga ikut khawatir gitu. Ini semua salahku. Bisu sialan, kamu benar-benar beruntung. Kenapa demam itu tidak membunuhmu saja? Ayo Zian, minum obatnya sedikit lagi ya. Mama, biar aku yang coba. Zian, ayo minum sedikit. Jangan mendekat. Zian, kamu bisa bicara. Bagaimana bisa begini? Hujan ini tidak merenggut nyawanya, malah membuatnya bisa bicara.
Bagus sekali, Zien. Bibi kebetulan punya sesuatu yang ingin dikatakan padamu. Kalian berdua keluar dulu. Aku ingin bicara berdua saja dengan Zien. Bicara berdua saja? Bagaimana jika si Zien membongkar hal yang telah kulakukan itu? Apa yang harus kulakukan? Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan mereka berduaan saja. Aduh, sakit sekali. Mama, tanganku sampai merah melepuh. Jingze, bawa adik perempuanmu ganti obat. Mama, kamu sungguh keterlaluan. Kalau bukan karena dia, apa Zie akan melepuh separah ini? Mama, bukannya kamu bilang paling sayang padaku. Aku sudah terluka begini, kamu bahkan tidak menoleh sedikit pun. Di matamu hanya ada Zien. Jingze, bawa adik perempuanmu ganti obat. Mama. Zien, Bibi sudah membuatmu menderita, maafkan aku. Ibu, Zien, apa maksudmu? Adalah aku sepenting ibumu? Zien, di mata Bibi, kamu juga seperti putri kandungku sendiri. Bukan begitu, Ibu. Aku ingin bilang, kalungnya. Kalungnya. Kalung itu. Ada apa dengan kalung ini? Zien. Zien. Dokter. Dokter. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bisu sialan itu tiba-tiba bisa bicara. Jika dia membongkar semua rahasiaku, kediaman Shen pasti tidak akan melepaskanku. Ibu, tolong aku. Zie, sayangku, apa yang kamu ingin Mama lakukan? Mama akan turuti semua maumu. Usir si Zien, usir dia. Biarkan ayah yang melakukannya. Bukankah dia paling patuh pada si pincang sialan itu? Setelah dia pergi, kediaman Shen akan sepenuhnya sudah di tanganku. Selama itu bisa membantumu. Mama rela memberikan segalanya. Lepaskan aku. Dengan siapa kamu menelepon tadi? Apakah itu Zie? Apa yang sedang kalian rencanakan? Tentu saja merencanakan bagaimana agar putriku bisa hidup enak. Seumur hidupku ini, menikah denganmu adalah sebuah kesia-siaan. Tapi Zie tidak boleh begitu. Dia masih sangat muda. Dia harus punya kehidupan yang lebih baik. Kamu membuatku merasa kamu jadi asing. Aku tahu kamu peduli pada gadis sialan itu. Makanya aku membawamu ke sini. Jangan harap bisa melapor. Aku ke sini untuk memberitahumu bahwa si bisu sialan itu, dia akan segera mati. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia itu putri kita. Kita melihatnya tumbuh besar bersama sejak kecil. Kalian benar-benar bukan manusia. Aku sudah bersamamu belasan tahun. Di hatimu, apa kau ingat sedikit saja kebaikanku? Malah si bisu sialan itu. Dia cuma anak pungut, tapi kau sangat memanjakannya. Sia Bincang, apa kau punya hati? Lalu Zien, apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Dia jadi pelayan di kediaman Shen. Jika kau membawanya kembali, aku akan lupakan saja semuanya. Jika kau peduli padaku dan Zie, kau harus lakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, kita putus hubungan selamanya. Bukankah cukup dia tetap hidup saja? Kenapa dia harus berebut dengan putriku? Nona, aku datang untuk mencari seseorang. Saya kesini untuk mencari seseorang. Bisakah Anda memberi saya kemudahan? Paman, Anda ingin masuk? Tentu saja. Asalkan Anda merangkak di atas pecahan botol minuman ini. Hilangkan bau badanmu yang berbau kemiskinan ini. Jika tidak, majikan akan menyalahkan kami. Zien, apakah kamu baik-baik saja di dalam? Papa sangat mengkhawatirkanmu. Demi dirimu. Papa tidak takut pada apapun. Apa yang kalian lakukan? Ayah. Apakah kalian semua sedang menganggur? Beraninya menindas orang di sini. Kenapa tidak merangkak sendiri saja? Anda tidak apa-apa? Sekarang merangkaklah kalian semua.
Mama sudah menjelaskannya padamu kan? Nanti saat bertemu Xia Zian, tidak peduli apapun caranya, bawa dia kembali padaku. Ziye, dengarkan ayah, ikut ayah pulang. Kembalikan keluarga Zian kepadanya. Itu bukan milik kita, janganlah kita serakah. Aku pulang bersamamu si pincang ini, tinggal lagi di gubuk tua itu. Apa aku harus sepertimu, seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala? Ayah, kau tidak bisa memberiku hidup yang layak, maka lepaskanlah, biarkan aku berjuang sendiri. Lalu apa kau memikirkan perasaan Zian? Bagaimana dengannya? Biarkan saja dia mati. Bagaimana kau bisa bicara sejahat itu? Sejak kecil, kau hanya tahu melindungi Zian. Sebenarnya, siapa putri kandungmu? Aku ini apa di matamu? Aku ini apa? Ayah. Mimpi yang sangat menakutkan. Aku ingin mencari papaku. Ziye, ayah bukan bermaksud begitu. Kau dan Zian di hati papa sama pentingnya. Ayah mohon kembalikan keluarganya. Jangan serakah begitu ya, ikut ayah pulang. Salahkan saja dia yang tidak berguna. Ayah. Ayah. Kenapa bisa begini? Ayah, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja mendorongmu. Itu karena ayah terus bicara hal-hal yang tidak kusukai. Aku tidak menyangka akan begini. Kamu yang mendorong papa. Kenapa? Xia Ziye, dia ayah kandungmu sendiri. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Apa kamu tidak punya hati nurani? Kenapa? Itu semua gara-gara kamu. Adik perempuan. Zian. Zian mendorong paman Xia jatuh. Zian, beritahu Bibi apa yang sebenarnya terjadi. Xia Ziye, dia adalah ayah kandungmu. Ayah kandungmu sendiri. Apa kau sudah gila? Kau sendiri yang mendorong papamu. Kenapa? Masih ingin memfitnah adikku. Bagaimana bisa ada wanita sejahat dirimu di dunia ini? Shen Jingze, kau terus memanggilnya adik? Padahal, akulah adik perempuanmu. Hanya karena aku si bisu, hanya karena aku tak punya kalung itu, kau tidak bisa mengenaliku? Paman Xia. Sepertinya ada sesuatu di tangan paman Xia. Kau bilang bukan kau yang mendorongnya. Lalu kenapa ada kancing bajumu di tangannya? Jawab aku. Kau mendorong papa. Kaulah yang mendorong papa. Lalu memfitnahku. Bukankah semua ini demi nona besar keluarga Shen? Kau sungguh sangat kejam. Dia itu ayah kandungmu sendiri. Itu kau memutarbalikkan fakta. Demi tetap berada di sisi ibu, berhayal jadi putri keluarga Shen. Paman datang menasihatimu, kau menolak, jadi kau mendorongnya jatuh. Cukup. Segera bawa Tuan Xia ke rumah sakit. Sedangkan dia... Wanita sejahat ini seharusnya dijebloskan ke penjara. Ibu. Bahkan ibu tidak percaya padaku lagi. Kupikir perhatian semalam membuktikan ibu peduli padaku. Tapi ternyata itu hanyalah rasa kasihan. Aku. Mama bilang mama paling sayang aku. Kenapa Zian menangis 2 kali, mama langsung kasihan padanya? Dia memfitnahku seperti ini. Apa mama tidak mau membelaku? Ziye. Mama, kalau tahu akan begini, lebih baik aku jadi gelandangan saja. Lagi pula mama tidak mencintaiku. Ziye, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin ibu tidak mencintaimu? Apa yang dikatakan Zian barusan perlu dibuktikan. Ibu tidak bisa membiarkan hal tak berdasar, membuat putri ibu menderita. Ibu, aku menunggumu bertahun-tahun lamanya, tapi ibu sudah menjadi ibu bagi orang lain. Nyonya Chiao, pasien yang baru Anda bawa kurang darah. Kami khawatir tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa yang mereka katakan? Apa yang terjadi pada papa? Ada apa dengannya? Xia Zian, bukankah kau yang mendorongnya? Sedang akting apa kau di sini? Jika dia mati, bukankah itu yang kau inginkan? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, biarkan aku menemui papa. Sekali saja, tolong sekali saja. Aku tidak peduli. Apapun hukuman yang kalian berikan padaku, aku akan terima semuanya. Zie. Papa sudah tidak kuat lagi. Aku mohon padamu, biarkan aku melihatnya sekali. Kau bisa minta apapun, akan kuberikan. Apapun padamu. Dia menangis begitu sedih. Mana mungkin dia tega mendorong Tuan Xia? Pasti ada rahasia di balik ini. Perawat, bagaimana keadaan papa saya? Pasien kehilangan banyak darah. Perlu segera transfusi darah tipe B, tapi stok darah rumah sakit menipis. Saya punya darah tipe B. Ambil saja darah saya. Nona, keluarga inti tidak boleh donor langsung. Saya adalah putri angkatnya. Kau bisa tes jika tidak percaya. Apa? Zian ternyata putri angkatnya. Jadi, semua ucapannya itu benar. Dialah putri kandungku yang asli. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali putriku sendiri? Bantu aku dan Zien melakukan tes paternitas. Baik. Jangan biarkan siapapun tahu. Baiklah. Sekarang, semua milik kediaman Shen adalah milikku. Aku adalah nona muda Shen. Xia Zian, jika ingin menyalahkan, salahkan saja ketidakmampuanmu. Kau itu si bisu, berdiri di depan mereka, tapi mereka tidak mengenalimu. Satu-satunya tanda bukti ini sudah kuambil darimu. Kau memang tidak berguna. Beraninya kau berpura-pura jadi putriku. Mama salah dengar. Aku ini putrimu. Aku ini putrimu, Ibu. Nona muda Shen, siapa lagi kalau bukan aku? Sampai sekarang, kau masih berani membohongiku? Orang sepertimu ini, bahkan untuk kediaman Shen kami, menjadi anjing pun tidak layak. Hahaha. Benarkah? Aku membohongimu? Lalu kenapa? Semua orang menganggap aku adalah nona muda Shen, asal membunuhmu. Takkan ada yang tahu tentangmu. Kau wanita tua ini, hanya jika kau mati. Takkan ada orang yang tahu identitasku. Matilah kau. Mama, bagaimana keadaanmu? Adik, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu? Kau hampir membunuh Mama. Bukan begitu, Kak. Tak seperti yang kau lihat. Mama tiba-tiba datang menyalahkanku. Dia bilang aku bukan putri. Kediaman Shen, katanya Zien lah orangnya. Kak, kenapa ibu tak menginginkanku lagi? Berhenti berpura-pura. Kau sama sekali bukan putriku. Jingze, tangkap dia sekarang. Mama, jika Zie bukan adikku, lalu siapa si bisu itu? Apa yang dia berikan hingga kau terpedaya? Kau begitu percaya padanya? Seseorang yang bahkan ayahnya tega didorong dari tangga. Mana mungkin orang baik? Mama, apa kau tak takut dia juga akan mendorongmu? Jingze, kau masih belum mengerti. Zianlah putri angkat keluarga Xia. Dialah adik perempuanmu. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Bukan begitu, kakak laki-laki.
Ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Ibu memalsukannya agar Xia Zian bisa masuk. Akulah adik perempuanmu. Hah? Jingze, apa kau sudah mengerti sekarang? Kau pikir aku Shen Jingze bodoh? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bukankah aku adik perempuanmu? Bukankah kau sendiri yang mengakuinya? Ya, berpura-pura menjadi Xia Zian, mencuri kalungnya, mendorongnya, itu semua aku. Bukankah itu karena kalian bodoh? Saat dia berdiri di depan kalian, apa ada yang mengenalinya? Hah? Kau wanita yang sangat kejam. Aku kejam? Jika kejam berarti membunuh orang, kaulah yang memberikan pisaunya padaku. Xian Jingze, kau pikir dirimu orang yang baik? Hah? Bawa dia ke penjara sekarang juga. Hahaha. Adik perempuan. Ini kakak laki-laki minta maaf padamu. Terima kasih. Jangan mendekat. Zian, aku tidak bermaksud jahat. Aku datang untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Zian, aku ini kakak laki-lakimu. Dulu aku bersalah padamu. Tak seharusnya aku merundungmu. Aku sungguh menyesal. Ini salahku. Sungguh ini salahku. Adik perempuan, asal kau mau memaafkanku, aku akan lakukan apapun. Pukullah aku, redakanlah amarahmu. Ini salah, Kak. Kau sudah tahu. Sekarang kau baru tahu bahwa kau adalah kakak laki-lakiku. Tapi, dulu aku memohon padamu. Saat aku memohon padamu, kau tak beri aku kesempatan. Andai saat itu, aku tahu siapa dirimu, aku tidak akan begitu. Kau yang mengatakannya. Seorang si bisu, tak pantas jadi adik perempuan di kediaman Shen. Pergilah. Mama, apakah adik perempuan tidak akan pernah memaafkanku? Apa yang harus kulakukan? Mama, apa yang harus kulakukan agar bisa menebus dosaku? Jingze, kita berutang banyak pada Zian. Bahkan jika seluruh kediaman Shen diberikan kepadanya, itu tidak akan cukup. Dia sudah sangat menderita. Asalkan adik perempuan memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Baik, aku akan segera pergi bekerja. Zian, Adik perempuan, Apa kamu tidak punya mata? Bagaimana caramu bersepeda? Lihat apa yang kamu lakukan setelah menabrakku begini? Maafkan aku. Aku benar-benar. Aku sedang terburu-buru. Kamu pikir minta maaf saja cukup? Hei, Aku pergi dulu. kamu. Sialan. Jika maaf tidak cukup, apakah ini sudah cukup? Maaf, ini tidak cukup. Lalu, apakah ini sudah cukup? dia adalah adik perempuanku. Menindasnya berarti melawan kediaman Shen, kami. Keluarga macam apa ini? Sialan. Dia naik sepeda umum, tapi sekaya ini. Astaga. Xia Zian,
Bagaimana caramu bekerja? Mencuci piring saja tidak becus. Manajer, aku. Jangan membantah. Aku rasa kau pembawa sial. Hari pertama kerja, kau sudah memecahkan piring dan juga terlambat. Aku potong gaji 1 harimu. Tunggu apa lagi? Bersihkan semuanya. Cepat. Apa yang kau lihat? Kalau mau kerja, kerjalah. Kalau tidak, pergi sana. Dengar tidak? Biaya medis papa. Zien. Zien. Adik perempuan. Jadi kamulah yang melukai putriku seperti ini. Siapa suruh dia bodoh? Cuci piring saja. Tidak becus. Semua piringku dipecahkannya. Aku tidak minta ganti rugi. Itu sudah cukup baik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Piring-piring ini sangat mahal. Bahkan 2 juta dolar. Aku sanggup membayarnya. Apa yang kau lakukan? Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tapi Putri Xiao Leching, tak boleh kau lukai. Bahkan menyentuh setengah jarinya pun tidak akan kubiarkan. Kau, siapa kalian ini? Keluarga Xian Jinghai. Apa? Keluarga Xian Jinghai. Keluarga Xian Jinghai yang menguasai segalanya. Xian Jingze. Chou Zheng. Ini uang dari Dirut Xian untuk membeli tanganmu itu. Bos, aku salah. Tekan dia. Aku salah. Aku salah. Bos, aku salah. Ampuni aku. Adik perempuan. Zien, Adik perempuan. Lepaskan aku. Apa tanganmu masih sakit? Shen Jingze. Luka kecil ini. Apa lebih menyakitkan dari luka yang kau beri? Aku tak ingin melihat kalian. Pergilah. Kumohon, aku benar-benar tidak ingin melihat kalian lagi. Zien, kakakmu sudah tahu dia salah. Berikan dia 1 kesempatan. Mama, bagaimana aku memaafkannya? Ayah angkatku menderita karenanya, dihina habis-habisan. Aku beruntung masih hidup hingga bisa berdiri di sini. Zien. Pergilah. Adik perempuan. Maafkan aku. Ini salah kakak laki-laki. Ini salah kakak laki-laki. Putraku. Hingga membuatmu menderita di luar sana. Adik perempuan. Asal bisa dapat maafmu. Kakak laki-laki mau lakukan apapun. Kalau begitu, lompatlah dari sini. Zien, kakak laki-lakimu itu. Lompatlah. Kakak laki-laki tak bisa berenang. Dia bisa mati kalau begini. Kau pasti sedang bercanda kan? Bahkan jika kau lompat dari sini, Putraku. aku juga tak. Ayah, kapan kiranya ayah akan bangun? Cepatlah bangun. Ya, Zien sudah bisa bicara. Cepatlah ayah bangun. Setiap hari aku bisa mengajak ayah bicara banyak. Ayah, aku sudah temukan keluarga. Aku temukan kakak laki-laki dan juga ibu. Mereka memohon maafku, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Zien. Zien. Ayah, akhirnya ayah bangun juga. Aku sempat mengira ayah tidak akan pernah bangun lagi. Papa sudah dengar semuanya. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargamu. Hubungan darah adalah hal yang paling sulit diputuskan di dunia ini. Kamu ini... Ayah, apa ayah juga tidak menginginkanku lagi? Mana mungkin, Papa sudah lama menganggapmu sebagai putri kandung sendiri. Zien, putriku, apa kamu benar-benar tidak mau ibu lagi? Aku akan ambilkan air untukmu. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku ingin memohon padamu. Kembalikan Zien kepadaku. Kembalikan padamu, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Zien sudah sangat menderita. Di kediaman Shen, kamu masih berani minta dia kembali? Pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu. Pergi dari sini.
Tanpa bantuanmu, Zien milikku, entah di mana dia berkeliaran. Kamulah yang menyelamatkannya. Aku sangat berterima kasih. Aku bersedia memberikan segalanya yang aku miliki. Aku hanya ingin putriku kembali ke sisiku. Bangunlah. Bangun dan Tidak, aku harus berlutut minta maaf. Kami berutang terlalu banyak. Aku tahu bahwa kamu sangat tulus, baik kepada Zien. Tapi aku adalah ibunya. Aku bisa memberinya hidup layak. Aku bisa membawanya ke luar negeri. Aku bisa membawanya keliling dunia. Aku bisa menjadikannya seorang putri kecil yang tanpa beban. Tapi jika bersamamu, dia hanya cemas soal uang. Ini adalah sedikit tanda terima kasih. uang. Uang lagi. Kalian ingin memakai uang. Memutuskan hubunganku dengan Zien? Tapi saat Zien bersamamu, dia setiap hari hanya bisa cuci piring dan gelas, dihina dan diinjak orang. Apa kamu lihat luka di tangannya itu? Dia melakukan itu semua demi menabung biaya medis. Tuan Xia, apa kamu tega? Aku setuju. Cuaca hari ini sangat bagus. Ingat saat aku membawamu pulang? Kamu masih sangat kecil, seperti seekor anak kucing. Waktu itu, kamu bersembunyi di pojok melihatku. Lalu aku mendekat untuk bicara padamu, tapi malah digigit olehmu. Benar juga, waktu itu aku mengira ayah orang jahat. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa kamu sudah tumbuh besar, menjadi gadis dewasa. Zien keluarga kita, semakin hari semakin cantik saja. Kelak pasti bisa hidup dengan bahagia, dan akan banyak orang yang mencintaimu. Ayah, kenapa bicara begini sekarang? Papa ini hanya takut tak bisa melihat masa depanmu. Zien, kamu selamanya putri papa yang baik. Ayah lupa membawa obat itu. Bantu ayah mencarinya, mungkin ada di dalam bangsal. Baik. Ayah. 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 Zien. Mana ayahku? Mana ayahku? Apa mungkin kalian telah menangkapnya? Kemana kalian membawa ayahku? Kembalikan ayahku padaku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya papa satu-satunya keluargaku. Kenapa? Kenapa kalian masih saja menghilangkannya? Kenapa? Mana ayahku? Kembalikan ayahku padaku. Zien, papamu melakukan ini demi kebaikanmu. Dia ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu harus mengerti niat baiknya. Benar, adik perempuan. Ayo pulang bersama kami. Apa yang kami utangkan padamu, pasti akan kami tebus semuanya. Kamu bohong. Traumaku selama 10 tahun ini, bagaimana caramu menebusnya? Sekarang kamu baru menyesal. Lalu dulu, kenapa kamu menghilangkanku? Sekarang malah menghilangkan ayahku? Kenapa? Zien, penderitaanmu selama bertahun-tahun ini, ibu ingin sekali menanggungnya untukmu. Aku sudah lama tidak punya mama. Sekarang, aku akan pergi mencari ayahku. Adik perempuan. Penderitaan yang telah aku alami, saatnya untuk membalas kalian. Zie, kenapa kamu ada di sini? Zie, kenapa kamu ada di sini? Ayah, kamu muncul tiba-tiba, mengejutkanku. Apa yang terjadi dengan luka di wajahmu? Ayah akan membawamu pulang untuk mengobatinya? Jangan sentuh aku. Apa maksudmu membawaku pulang? Kamu hanya takut aku akan menyakiti Xia Zien kan? Padahal akulah putri kandung milikmu. Kenapa kamu memihak padanya? Lihat ini. Ini semua karenanya
Aku jadi seperti ini. Kediaman Shen ingin mengirimku ke penjara. Mana mungkin aku pergi ke tempat terkutuk itu. Sesuatu terjadi di jalan. Wajahku. Ayah sudah bilang padamu, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Apa yang kusukai adalah milikku. Tak ada yang bisa menghalangiku. Maka aku harus menjadikanmu umpan. Untuk memancing wanita murahan itu. Sudah bangun? Zie, dengarkan ayah. Jangan terus berbuat salah. Ayah tak bisa menolongmu jika terus begini. Mereka itu keluarga asli Zien. Kamulah yang merebut mereka. Keluarga seperti kita, apa yang tidak direbut, apa yang tidak diperjuangkan sendiri. Apa harus sepertimu? Lagi pula, aku bisa menikmati hidupnya. Itu karena keberuntunganku. Kenapa tidak diberikan padaku? Kenapa harus menendangku kembali ke dalam rawa itu? Kenapa? Mari kita lihat. Seberapa besar putri angkat kesayanganmu? Mempedulikan dirimu. Halo, apa itu kau? Ayah. Di mana kau? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku. Pantas saja ayah sangat menyayangimu. Kau begitu perhatian, begitu mengkhawatirkannya. Akan kukirimkan alamatnya padamu. Jika kau datang terlambat, kau hanya bisa mengambil mayatnya. Halo. Ayah. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah. Benar-benar putri kesayangan ayah. Kau datang dengan sangat cepat. Jika kau mau sesuatu, hadapi aku. Aku mohon padamu, lepaskan ayahku. Aku memang mengincarmu. Jika aku melepaskannya, akan ada orang lain yang membantumu. Apa kau pikir aku bodoh? Kenapa Papa sangat baik padamu, memuji dan mencintaimu, kau juga punya latar belakang yang bagus. Semua keberuntungan di dunia ini telah kau ambil semuanya. Ini tidak adil, tidak adil. Zien. Zien, jangan mendekat. Lepaskan Zien. Zien. Zien, jangan mendekat. Zie, tenanglah sedikit. Aku bisa memberimu apapun. Hal-hal di masa lalu, aku bisa lupakan saja semuanya. Jangan bertindak gegabah. Bukankah dulu kamu bilang paling membencinya? Kamu bilang seumur hidupnya, dia tak layak masuk gerbang utama keluarga Shen. Akulah adik perempuanmu. Mengapa sekarang kamu begitu mencemaskannya? Chen Jingze, akulah adik perempuanmu. Akulah orangnya. Zien, kakak laki-laki yang salah. Membuatmu banyak menderita. Tapi sekarang, aku tak minta dimaafkan. Asalkan kamu selamat, kakak laki-laki akan tenang. Zie, apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan adik perempuanku? Karena di Rutsien yang merasa hebat. Sudah bicara, mana mungkin aku tak memberimu muka. Begini saja, kamu berlututlah. Merangkaklah ke kakiku, mohon padaku. Maka aku akan melepaskannya. Jingze? Adik perempuan, hanya ini yang bisa kakak laki-laki lakukan untukmu. Mama, jangan bicara lagi. Dibandingkan luka yang kuberikan pada adik perempuan, rasa sakit ini tak ada apa-apanya. Bahkan jika aku mati, itu sudah sepantasnya. Jangan. 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 Zie, apa kamu sudah puas? Anakku, belum cukup. Aku mau nyawa Zien. Apa yang kau mau? Semua yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Aku hanya ingin kau jangan sakiti putriku. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Kau bisa menjadikanku sanderamu. Ibu, sebelumnya bukankah kau bilang aku putrimu? Kau bilang kau akan baik padaku, kenapa kau juga berubah? Demi Zien, kau rela lakukan apa saja? Maka, aku beri kau kesempatan ini. Berlututlah. Tusuk 3 lubang kecil di lenganmu. Jika kau menusuknya dengan benar, aku akan melepaskannya. Mama, jangan percaya dia. Dia hanya mempermainkanmu. Aku sudah pernah kehilangan Zien sekali. Tak boleh kehilangan untuk kedua kalinya. Jangankan berlutut, bahkan jika nyawaku taruhannya, akan kuberikan. Aku harus menyelamatkan putriku.
Jangan. Mama. Akhirnya kau memanggilku ibu. Jangan, jangan. Mama. Tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Satu tusukan lagi. Aku bisa menyelamatkan putriku. Mama. Ibu tidak sakit. Satu tusukan lagi. Maka aku bisa menyelamatkan putriku. Mama, kamu tidak menusuk 3 kali. Kamu tidak mencintai Zien. Kamu mencintaiku. Akulah Nona Muda Xian. Mama, apa ibu baik-baik saja? Sudah kukatakan, ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit, jangan menangis lagi atau kamu tidak cantik. Ini semua karenamu, hingga membuatku jadi begini. Akan kubunuh kau. Bukan begitu. Aku tidak berniat membunuhnya. Dia sendiri yang menerjang ke arahku. Adik perempuan. Jangan menangis. Adik perempuan. Bisakah kamu memanggilku kakak laki-laki? Kak, aku tidak menyalahkanmu lagi. Cepatlah bangun, bangunlah dan lihatlah aku. Dulu, kamu diculik. Shen Kuolin ambil banyak uang. Lalu dia kecelakaan. Itu sudah kena karma. Kemudian, aku dan Jingze hidup berdua. Dia sangat menderita. Berjuang sendiri di dunia bisnis. Sudah bertemu banyak macam-macam orang, jadi dia selalu waspada pada orang. Makanya saat dia melihatmu, dia merasa curiga lagi. Mama, aku tak salahkan kakak laki-laki lagi. Ini sudah takdir. Semuanya adalah takdir. Jingze, Jingze, kamu sudah bangun. Jingze? Kak Akma. Biar aku saja. Kamu panggil aku apa tadi? Kak, aku memaafkanmu. Bagus sekali. Adik perempuan, panggil aku kakak laki-laki. Adik perempuan memaafkanku. Kalian dengar itu? Adik perempuan memaafkanku. Mama. Adik perempuan panggil aku kakak laki-laki. Zien kita adalah anak yang paling pengertian di dunia. Kamu sebagai kakak laki-laki harus melindunginya nanti. Jangan biarkan orang lain merundungnya. Nyonya William sudah sampai. Aku sudah mengundang Nyonya William berkali-kali. Dia tidak mau bertemu. Kenapa sekarang dia datang? Teman lama, sulit sekali mencarimu. Di Rutsian muda juga ada. Aku dan ibumu adalah kenalan lama. Dia itu adalah mata jeli bisnis yang legendaris. Mama, apakah ini benar? Dulu, demi segera menemukan Zien, ingin cari uang lebih, baru masuk ke dunia bisnis. Hanya sedikit terkenal saja. Apa terkenal sedikit? Ini mengguncang seluruh Wall Street. Ibumu dulu bahkan dikenal sebagai Dewa Wall Street. Teman lama, sekarang putrimu sudah ditemukan. Kapan akan kembali lagi? Mama, kamu merahasiakan ini begitu lama. Tidak menyangka Mama punya identitas seperti ini. Hal yang sudah berlalu sudah tidak penting lagi. Sekarang aku hanya ingin menghargai saat ini. Ayah. Ayah, semenjak penculikan itu, aku bangun di rumah sakit dan tak pernah melihatmu lagi. Kemana saja kau pergi, aku sangat mencarimu. Sekarang, kau sudah temukan keluargamu. Aku tak akan mengganggumu lagi. Zien, hiduplah dengan baik. Baik-baik saja. Ayah, meski aku sudah temukan ibu,
Tapi kau tetap papaku, kau yang membesarkanku. Kebaikan ini akan kubalas seumur hidup. Ayah, aku ingin pulang bersamamu. Zien. Ibu tak bisa hidup tanpamu. Adik perempuan, jika kau pergi, apa yang harus aku dan Mama lakukan? Mama, kau punya kakak laki-laki. Tapi papa berbeda. Sejak kejadian itu, papa dan bibi Hongxia bercerai. Zie juga masuk penjara. Dia hanya punya aku. Ibu, maafkan ketidaksopananku. Zien. Zien, kembalilah, Zien. Zien, kecilkan saja apinya. Biar papa saja yang buat. Kamu istirahat saja. Ayah, kau pikir aku tak tahu kau mau merebut pekerjaanku, benar kan? Ketahuan kan? Sekarang, tadi kan sudah kubilang istirahat saja di sana. Masakannya sebentar lagi matang. Kalian berdua ini masak saja pakai berebut. Sini, biar aku saja. Mama, ayo. Aduh, apa-apaan sih? Cepat duduk. Mana boleh? Yang berulang tahun sibuk? Benar. Istirahat saja dengan tenang. Terima kasih, Zien. Terima kasih, Bing Chiang. Mama, kau makan enak tanpa mengajakku. Ini sungguh tidak adil. Hahaha. Kak, cepatlah ke sini. Adik perempuanmu ini sudah siapkan alat makan untukmu. Aku ingat sekarang. Kita belum ambil foto keluarga, fotografer. Ayo ke sini. Lihat ke sini, lihat ke sini. Ayo, 3, 2, 1, keju.